Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari inklusi dan eksklusi. Oke, pada inklusi dan eksklusi di sini kita akan mempelajari misalkan ada dua himpunan ya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka gabungannya atau A gabung B di sini ada notasi mutlak yang merupakan banyaknya elemen atau jumlah elemen gitu ya. Jadi jumlah elemen atau banyaknya elemen A gabung B adalah banyaknya elemen A ditambah dengan banyaknya elemen B dikurang dengan banyaknya elemen A irisan dengan B. Ini kalau hanya ada dua uh, himpunan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada tiga himpunan gimana? Nah, seperti ini ya, kalau tiga himpunan. Jadi A gabung B gabung C sama aja kayak banyaknya atau jumlah himpunan A ditambah dengan jumlah himpunan B ditambah dengan jumlah himpunan C dikurang dengan jumlah A irisan B dikurang dengan jumlah A irisan C dikurang dengan jumlah B irisan C ditambah dengan A irisan B irisan C. Gitu ya, ini kalau yang tadi dua himpunan, kalau ini adalah tiga himpunan. Kita mulai dulu terlebih dahulu untuk contoh 52 yang dua himpunan. Oke, di sini apa? Di sini ada kelas matematika diskrit, di mana untuk siswanya itu berasal dari program studi computer science dan atau mathematics atau keduanya. Kalau kita ngomongin keduanya, berarti dia adalah computer science dan matematik, berarti dia ada irisannya, gitu ya. Oke, misalkan A adalah himpunan student gitu ya atau siswa dari prodi Computer Science gitu. Jadi di sini banyaknya A berapa? Sudah diinformasikan. Di sini banyaknya A Computer Science ada possible along, berarti dimungkinkan bahwa dia juga berasal dari prodi matematik atau double degree sejumlah 25. Oke, sementara B adalah himpunan student dari prodi matematik, di mana banyaknya B sejumlah yang kedua di sini yaitu 13. Jadi siapa 8? 8 adalah irisannya. Jadi A, irisan B adalah himpunan student gitu ya, yang dari prodi CS dan prodi Mat gitu ya, di mana banyaknya A irisan B sama dengan 8 gitu ya. Ini ada beberapa informasi yang kita bisa peroleh dari diketahuinya. Yang ditanya apa? Ada berapa student di kelas tersebut? Berarti digabung gitu ya. Berarti A gabung B, banyaknya di sini sama aja kayak banyaknya atau jumlah A ditambah jumlah B dikurang jumlah A irisan B. Berarti adalah dia 25 ditambah 13 dikurang 8, yaitu sama dengan 30. Oke, soal nomor 53. Di sini ada totalnya yaitu 1807 gitu ya. 453 mengambil kurs atau mata kuliah Computer Science. 567 mengambil mata kuliah di prodi matematik. 299 mengambil di keduanya, baik mata kuliah di Computer Science dan juga ada di matematik. Ada berapa yang tidak mengambil kedua mata kuliah dari kedua prodi tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita gambar di sini, misalkan yang Computer Science itu adalah himpunan A, yang matematik adalah himpunan B, maka 299 ini atau irisannya di sini adalah A irisan B. Jadi di sini saya punya kotak, di mana kotaknya di sini totalnya adalah 1807. Ini merupakan semestanya. Lalu di himpunan A, Computer Science, dan B ada matematik, gitu ya. Ini A, ini B, di mana banyaknya A atau jumlah A ada 453, banyaknya B ada 567, banyaknya A irisan B yaitu 299, dan 1807 ini adalah overall semua gitu ya. Yang ditanya adalah yang di luar. Jadi kita punya informasi bahwa 1807 ini merupakan gabungan dari
atau penjumlahan dari A gabung B yang saya lingkarin di sini ya. A gabung B ditambah dengan yang di luar, berarti dia merupakan komplemennya, gitu ya, yang kita tanyakan. Kita punya 1807, kita belum punya A gabung B. Kita cari dulu. A gabung B sama dengan A, banyaknya A ditambah banyaknya B dikurang banyaknya A irisan B. Atau sama saja dengan 453 ditambah 567 dikurang 299. Nah, kalau cara pengerjaannya, kita bisa dapat hasilnya untuk A gabung B-nya adalah 721. Berarti gimana? Berarti yang tidak mengambil keduanya, berarti S-nya atau semestanya dikurang dengan gabungannya. Maka ada 1086 yang tidak mengambil mata kuliah di prodi Computer Science atau di Matematik. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan atau menjelaskan gambar ini, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin gabung-gabung ini, kita pastikan bahwa semua bagian, seperti di sini, ya, ini adalah hasil akhirnya, bahwa semua bagian harus nilainya adalah sejumlah 1, gitu ya. Kalau ada yang 2 atau ada yang 0, ya berarti harus disesuaikan. Kalau 0 berarti ditambah dengan 1 kali. Kalau 2, ya berarti dia harus dikurang 1 kali. Kalau 3, berarti dia harus dikurang 2 kali. Tapi gimana caranya? Kita akan jabarkan terlebih dahulu. Saya akan menggunakan notebooknya ya. Oke, di sini kita punya 3 himpunan. Kita punya himpunan A, kita punya himpunan B, dan kita punya himpunan C, gitu ya. Berarti A gabung B, gabung C gimana? Inklusi dan eksklusi adalah memastikan bahwa irisannya itu, termasuk yang di luar, itu hanya dihitung 1 kali, gitu ya. Jadi A gabung B gabung C, pertama kita gabungkan dulu. Jadi banyaknya atau jumlah A ditambah jumlah B ditambah jumlah C. Kalau jumlah A berapa? Berarti di sini adalah 1, 1, 1, 1, gitu ya. Jumlah B berapa? Jumlah B juga 1, ini nambah 1, ini nambah 1, ini jadi 1. Jumlah C, berarti 1 yang di luar, 1 yang di pinggir, 1 yang di tengah, dan 1 yang di kanan, gitu ya. Oke, ini semua 1 semua. Nah, tapi yang di tengah ini, yang irisan-irisan, ini jumlahnya kalau nggak 2, 3, maka kita harus kurangi. Yang pertama, kita kurangi dengan A irisan B. Yang mana A irisan B? Yang di sini, gitu ya. A irisan B berarti dia berubah menjadi 1. Ini A irisan B, ini sini juga ya. Berubah menjadi 2, gitu ya. Dikurang dengan A irisan C. Yang mana A irisan C? Berarti yang di sini. Jadi 1, dan ini yang 2 menjadi 1. Dikurang dengan B irisan C. Yang mana B irisan C? Yang sebelah kanan. Yang 2 jadi 1, yang 1 jadi 0 atau habis, gitu ya. Nah, karena yang tengah ini belum ada satunya, berarti dia harus ditambah dengan yang tengah ini merupakan irisan dari ketiga himpunan. Maka ditambah dengan A irisan B irisan C, gitu ya. Ini kalau penjabaran menggunakan diagram Venn. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bentuk secara umum, gitu ya. Oke, ini adalah bentuk inklusi dan eksklusi secara umum. Artinya terdapat ada berapa himpunan, yaitu terdapat N himpunan. Boleh nggak N-nya 2? Ya boleh. N-nya 3? Boleh. N-nya 100? Boleh, gitu ya. Jadi ini mengcover untuk ada himpunan berhingga, gitu ya. Bisa kita gunakan seperti ini. Oke, berarti gimana kalau yang ini? Berikan formula untuk bentuk gabungan dari 4 himpunan, gitu ya. Oke, kita bisa jabarkan di sini bahwa di sini adalah kalau misalnya kita punya ada N himpunan, maka gabungan dari A1, gabungan A2, sampai gabungan ke AN, di sini ada beberapa suku. Ini suku yang pertama. Dia berdiri sendiri jadi cuma AI karena indeksnya I, di sini I-nya 1 sampai ke N. Nah, ini kan plus ya, maka selanjutnya adalah minus. Ini adalah komponen yang kedua, yang diiris ada 2 himpunan, berarti indeksnya ada I dan ada J. I-nya harus kurang dari J, keduanya ini harus lebih dari sama dengan 1, tetapi dia harus kurang dari sama dengan N. Selanjutnya, karena ini sudah minus, berarti ini adalah plus, jadi plus min plus gitu ya. Ini adalah kalau 3 yang diiris, berarti ada AI, AJ, dan AK. Ini juga
I kurang dari J kurang dari K, di mana ketiganya ini harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N, dan seterusnya sampai yang terakhir gitu ya. Ini min 1 pangkat N min 1 ini hanya untuk menunjukkan dia itu tandanya plus atau minus gitu ya. Kalau pangkatnya ganjil ya berarti minus, kalau pangkatnya genap berarti yang plus. Nah, ini adalah uh, banyaknya dari irisan keseluruhan. Jadi A1 sampai ke AN. Nah, kita akan coba menjabarkan prinsip inklusi eksklusif ini yang secara umum untuk 3 himpunan dan untuk 4 himpunan. Oke, kita balik lagi ke sini gitu ya. Oke, kita gunakan teoremanya inklusi eksklusi bahwa kalau kita punya ada A1, A2 sampai ke AN gitu ya, maka bentuknya adalah tadi sigma, ini yang satu dulu ya, ini indeksnya cuma ada I, berarti di sini adalah I-nya lebih dari 1, kurang dari sama dengan N, karena ini sudah plus, selanjutnya adalah minus. Ini yang AI irisan AJ ada 2, nah karena ada 2 berarti dia sigmanya I kurang dari J, lebih dari 1, kurang dari sama dengan N, karena sudah min, berarti selanjutnya adalah plus, selanjutnya adalah yang 3, berarti AI irisan AJ, irisan AK, gitu ya. Ini I kurang dari J, kurang dari K, di mana semuanya ini lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan N. Minus seterusnya, sampai yang terakhir adalah min 1 pangkat N plus 1, banyaknya dari irisan A1, A2, sampai ke AN. Gitu ya. Yang di atas ini kan ada 3 himpunan ya, berarti di sini adalah kalau M-nya sama dengan 3. Jadi, kalau saya punya A1, gabung A2, gabung A3, bentuknya kayak gimana sih? Kalau kita menggunakan yang di atas, gitu ya, di mana A-nya kalian ganti dengan A1, B-nya kalian ganti dengan A2, dan C-nya kalian gantikan dengan A3, gitu ya. Berdasarkan di atas, maka bentuknya adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 dikurang A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dikurang A2 irisan A3 ditambah dengan A1 irisan A2 irisan A3. Ini tadi menggunakan diagram Venn ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teorema 12 ini gitu ya. Oke, dengan menggunakan teorema berarti gabungan A1, gabung A2, gabung A3, ini kita lihat apakah hasilnya sama gitu ya. Sama aja kayak yang pakai sigma. Ketika AI, ini sigmanya, ini I ya. I-nya di sini dari 1 sampai di sini adalah M-nya sama dengan 3, berarti sampai 3. Ditambah ini ketika AI irisan AJ. Sampai berapa? Ini kan sampai ke N, ya, berarti ini cuma sampai ke 3 gitu ya. Sigma I-nya kurang dari J tetap 1 sampai 3. Ini plus, nah ini berarti harusnya adalah minus. Selanjutnya baru yang plus. Ini irisannya 2, ini sampai irisan ke N, ini sampai irisan ketiga. Berarti yang terakhir ya udah, yang terakhir langsung plus dikali dengan banyaknya A1 irisan A2 irisan A3. Saya mau tulis Bu, min 1 pangkat N plus 1 di sini jadi apa? N plus 1 jadi 3 plus 1. Boleh nggak? Ya nggak harus ditulis selama kalian sudah membuatnya menjadi plus, min, dan plus gitu ya. Jadi kalau kalian sudah mengikuti polanya, kalian tidak perlu menuliskan min 1 pangkat N plus 1. Nggak usah gitu ya. Tetapi kalau kalian menganggapnya sebagai plus semua, tidak mengikuti pola, ya berarti kalian harus memberikan min 1 pangkat N plus 1. Oke, di sini kita jabarkan, artinya apa? Berarti I-nya berlaku 1 sampai 3, berarti A1, ini karena sigma tanda tambah ya, ditambah A2, ditambah A3. Ini adalah komponen yang pertama. Oke, ini dikurang, berarti semuanya dikurang semua ya. Dikurang, nah ini kondisinya apa? I-nya ini 1. Berarti J-nya boleh berapa? J-nya boleh 1 enggak? Enggak boleh, karena J-nya itu harus lebih dari I, berarti J-nya 2. J-nya boleh 3 enggak? Boleh. J-nya boleh 4 enggak? Enggak boleh, karena maksimal adalah 3. Lalu ketika I-nya 2, berarti berapa J-nya? Yaitu
3. Boleh nggak ada yang lain? Nggak ada. Berarti di sini kombinasinya I1J2, I1J3, dan I2J3. Artinya di sini dikurang dengan A1 irisan A2 dikurang dengan A1 irisan A3 dikurang dengan A2 irisan A3. Nah, selanjutnya adalah tanda yang plus. Ya udah tinggal dituliskan A1 irisan A2 irisan A3. Ini kalau N-nya 3. Kalau N-nya 4 gimana? Oke, kita buat ya. Jika N-nya 4. Maka di sini A1 gabung A2, gabung A3, gabung A4. Yang pertama kita menggunakan teoremanya, teorema inklusi eksklusi ya. Sigma di sini adalah AI, I-nya di sini 1 karena N-nya 4, berarti sampai ke 4. Karena sudah plus, selanjutnya adalah minus dari AI irisan AJ, sigma I kurang dari J, IJ-nya di sini lebih dari 1 dan kurang dari 4. Karena sudah min, selanjutnya adalah plus AI irisan AJ irisan AK. Sampai berakhir nggak di sini? Belum ya, karena di sini N-nya 4. Berarti akan berakhir kalau irisannya ini ada 4 himpunan yang kalian iris. Berarti di sini masih sigma I kurang dari J kurang dari K, batasnya adalah 1 sampai 4. Plus, min, plus. Yang terakhir adalah minus. Minus sudah berakhir nih, sudah selesai semua. Jadi, A1, irisan A2, irisan A3, irisan A4. Jadi ini ada 4 himpunan yang diiris. Kalau yang sebelumnya kan masih 3 ya, karena masih 3 atau masih belum mencapai N-nya, maka ini harus tetap ada sigma-sigmanya. Oke, kita jabarkan yang pertama, ini I-nya 1 sampai 4, berarti sama aja kayak A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Oke, selanjutnya komponen yang minus nih, minus yang ada 2 himpunan yang di iris gitu ya. Oke, I-nya J, berarti kemungkinannya apa aja? Ya udah kalian coba semua kemungkinan, yaitu minus selama I-nya harus kurang dari J ya. Berarti A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dikurang A1 irisan A4. Ada lagi? Ada. Dikurang A2 irisan A3 dikurang A2 irisan A4 dan terakhir adalah dikurang A3 irisan A4. Gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini selesai nih. Nah, selanjutnya adalah yang plus. Yang plus tapi dia ada 3 nih. Berarti kemungkinannya apa aja? Ditambah dengan A1 irisan A2 irisan A3 ditambah A1 irisan A2 irisan A4 ditambah A1 irisan A3 irisan A4 dan satu lagi yaitu A2 irisan A3 irisan A4 gitu ya. Jadi kalau yang 3 himpunan diiris ini ada 4 kemungkinan dan yang terakhir ini gitu ya dikurang dengan A1 irisan A2 irisan A3 irisan A4. Ini adalah bentuk kalau 4 himpunan digabungkan gitu ya sepanjang ini. Ada berapa suku? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan ada 15. Jadi dia ada 15 suku. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita masuk ke contohnya untuk yang kasus ini ya. Contoh 54. Ini kebetulan ada 3 himpunan. Himpunan yang pertama kita notasikan dengan S, berarti Spanyol, kursus bahasa Spanyol. Lalu ada F, ini adalah khusus bahasa Prancis atau French. Dan yang terakhir adalah R, yaitu khusus bahasa Rusia. Oke, lalu kita dapat informasi apa aja di sini gitu ya. Oke, misalkan di sini ada 1232, berarti di sini S-nya ada 1232. Lalu ada French-nya adalah 879. Lalu ada Rusianya adalah 114. Nah, 103 apa? Keduanya yaitu Spanyol dan Prancis. Berarti Spanyol irisan French sama dengan
103. Lalu ada Spain dengan Rusia, berarti S irisan R, yaitu 23. Lalu ada 14 di sini, yaitu French dan Rusian, berarti F irisan R, yaitu 14. Oke, jika ada 2092 siswa mengambil at least one, at least berarti salah satu, artinya apa? Bisa S atau F, bisa R, bisa S irisan F, S irisan R, F irisan R, gitu ya. Ngaji ngambil 2 kurs atau ngambil 3 semuanya, gitu ya. Atau ini yang kita sebut sebagai gabungan, gitu ya. Jadi, S gabung F gabung R sama aja 2092, gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi kita bisa dapat di sini S gabung F gabung R sama dengan dari yang formula sebelumnya kita bisa dapat S ditambah F ditambah R dikurang S irisan F dikurang S irisan R dikurang F irisan R terus ditambah S irisan F irisan R, gitu ya. Ya, di sini yang mau ditanya adalah ini, gitu ya. Ini diketahui tadi totalnya ada 2092. Banyaknya Spain tadi ada 1232, France ada 879, R ada 114, dikurang S irisan F ada 103, dikurang 23, dikurang 14, ditambah dengan irisannya atau yang ditanya, gitu ya. Oh, kenapa yang ditanya ini, gitu ya. How many student yang mengambil 3 bahasa, berarti yang irisan 3-3-nya. Berarti di sini S irisan F irisan R sama aja kayak ya ini 2092 dikurang dengan hasil ini, gitu ya. Ini sudah didapat, hasilnya adalah 7. Oke, baik. Itu adalah akhir dari materi inklusi dan eksklusi. Silakan dipelajari ulang, pelajari kembali dengan baik. Semoga penjelasan materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.